Sorry ya, maaf ya ada gangguan sedikit di studio. Ya, Shalom Maranatha, sampai jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom. Sorry ya, karena memang Pak Bombom dari kemarin kesehatan kurang, ya mungkin kecapean ya. Dan di malam hari ini kita bersama-sama akan selesai hari ini ngobras ya. Pak Bombom ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Dan di sini firman Tuhan, berjaga-jagalah. Dan anak-anak Tuhan pasti sudah tahu bahwa di akhir zaman ini kejadian yang sangat aneh-aneh. Kenapa? Nah, nanti sebentar kita akan bahas, dan kita harus berjaga-jaga. Waktu itu kita harus waktu itu jangan kita sia-siakan. Dan malam hari ini saya akan kutip dari beberapa bapak gereja, kayak Pendeta Stephen Tong, kemudian bapak-bapak gereja yang lain, Pak Mangapu Segala, saya ada ambil ya. Dari beberapa yang mengingatkan beliau khotbah, kemudian Bapak Pendeta Esra Soru, saya melihat kutip mereka punya khotbah ya, mereka mengajarkan tentang akhir zaman. Dan saya melihat juga kami sesama hamba Tuhan harus saling mendukung. Dan beberapa hamba Tuhan yang lain yang Pak Bobo mendengarkan dari hamba Tuhan, bahwa di akhir zaman itu kita pergunakan waktu. Karena memang jelas hamba Tuhan yang demikian ini, mereka menyampaikan, ya kita harus hormat kepada hamba Tuhan seperti Bapak Stephen Tong ya. Karena itu bukan senior lagi, bukan junior lagi, itu kita punya orang tua hamba Tuhan ya. Beliau itu sudah umur 80 tahun lebih, dan saya paling hargai dan hormati Bapak Stephen Tong. Dan beliau adalah salah satu untuk hamba Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami saling sangat sebagai anak Tuhan kami hormat ya Bapak Stephen Tong sebagai orang tua yang kami hargai. Dan di malam hari ini saya akan mengutip ya beberapa ayat dari firman Tuhan dan kata-kata bijak dari beberapa hamba Tuhan, dan itu harus disampaikan. Malam hari ini Pak Bobo menyampaikan, anak-anak Tuhan juga menyampaikan kepada saudara-saudara untuk berjaga-jaga, dan kepada saudara-saudara kita, dan kita juga untuk berjaga-jaga. Dan ini harus ya, ini harus saya sampaikan dan mengingatkan. Karena ini akhir zaman ini sudah sangat dekat ya. Aduh, terunda, anak-anak diberikan penglihatan ya. Di dalam kitab Yoel 2 ayat 28, kisah Rasul 2 ayat 17. Luar biasa. Malam hari ini Ibu Ida nih udah aktif gak HP-nya Bu? Oh sudah nonton Bu? Aduh belum. Ibu Ida udah ya? Ya. Malam hari ini dalam pergumulan ada pokok doa yang perlu kita doakan ya. Yang baru masuk ini 2. Ibu Ida untuk anak keponakan terkasih Saudara Edwin. Yang mana Edwin ini kalau Pak Bobo melihat dia mengalami ada kuasa kegelapan ya. Nanti Ibu Ida tolong siapkan air, nanti Pak Bobo topang tangan berdoa. Ibu bukan Pak Bobo yang ini. Nanti Ibu juga ikut doa, Ibu tompang tangan, Pak Bobo tompang tangan, Ibu Ida juga tompang tangan di air itu sebagai wadah saja ya. Bukan air itu yang mujarab, bukan. Air itu nanti Ibu wadah tompang tangan, karena anak itu kan tidak dengar doa. Ibu berdoa, air itu nanti Ibu kasih minum anak itu ya. Anak terkasih kasih minum. Pada waktu kasih minum itu Ibu berdoa, nanti saya kirim di WA cara berdoanya. Saya kirim Ibu berdoa kasih minum anaknya Ibu, biar segala kutukan, tali ikatan nenek moyang semua ya, ikatan, karena itu ada ada kuasa kegelapan yang mengikat anak Ibu sehingga dia membenci ibu kandungnya ya. Jadi kita akan berdoa sama-sama, saya akan kirim di WA Ibu dengan cara berdoa itu, supaya roh jahat kami putuskan, kami hancurkan, tali ikatan batin, tali mantra, tali kutuk, semua kita putuskan, hancurkan dalam nama Yesus. Ya Ibu Ida ya, itu mantra kuasa kegelapan. Dan anak-anak Tuhan di malam hari ini yang kita juga berdoa, ada pergumulan pokok doa.
Ibu Lena mengucap syukur karena suami sakit sakit gula darah sudah mulai turun. Haleluya, sudah pulang ke rumah. Tuhan sudah berkati, kita sudah berdoa. Dan malam hari ini anak-anak yang sakit, jangan bilang Pak Bom ya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Bukan Pak Bom. Kita berdoa sama-sama. Nanti di rumah anak-anak Tuhan angkat tangan atau pegang dada tangan satu, berdoa dengan iman, berdoa minta sama Tuhan. Berseru, bukan Pak Bom ya. Pak Bom kami hamba Tuhan hanya menopang tangan. Ya kalau mungkin di sini ada ya Pak Bom tempat tangan langsung ya. Nanti anak-anak Tuhan yang minta sama Tuhan, bukan Pak Bom ya. Pak Bom kami hamba Tuhan hanya berdoa, mencabut kuasa kegelapan itu kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Nanti ibu juga di rumah dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan ya. Kalau itu, tapi kalau di penyakit minta sama Tuhan lepaskan segala kuasa kegelapan, penyakit-penyakit roh-roh jahat yang mau menghampiri, kutuk tali mantra semua tali kutukan kita putuskan dalam nama Yesus ya. Nah, itu. Karena malam hari ini memang banyak yang WA ke Pak Bom, semuanya ya, paling banyak ya. Jadi malam hari ini Pak Bom dari sore termasuk Pak Bom jujur ya, tadi malam nggak bisa tidur. Nggak tahu ya, sampai jam 12 baru Pak Bom bisa tidur ya. Harus Pak Bom kerja sedikit, terus jam 12, jam 1 baru tidur. Terus tadi jam sore, jam 4 atau setengah 5. Sampai tadi ini sekarang baru selesai susun khotbahnya ya, baru selesai. Ya, jam 8 tadi atau sekarang sudah mulai jam setengah 10 malam. Jadi Pak Bom terlambat, ya waktu terlambat. Karena tahu dan toh. Oke, saya salam-salam dulu buat teman-teman. Shalom, anak-anak Tuhan yang baru bergabung, yang haus akan firman Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Dan saya percaya di malam hari ini anak-anak Tuhan yang dipanggil mengenal akan firman Tuhan. Sekarang banyak orang yang tidak mengenal Yesus, banyak yang katakan yang tidak percaya Yesus tapi sekarang ada nonton, katakan amin di live chat. Anda jangan bohong, saya tahu Anda lagi nonton dan Anda ingin cari tahu kebenaran Tuhan Yesus. Silakan ketik amin. Jangan berbohong. Tuhan yang kerahkan hati Anda untuk Anda mengikuti channel Pak Bom supaya Anda diberkati. Anda mungkin mengalami ekonomi, mengalami permasalahan pergumulan dalam rumah tangga. Anda ingin mencari Tuhan yang benar. Jangan lepaskan. Tinggalkan masa-masa yang seram. Buang semua kejahatan itu. Buang masalah ketidakpercayaan Anda kepada Tuhan Yesus. Akhir zaman sudah dekat. Malam hari ini saya akan khotbahkan dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita harus belajar dari bapak-bapak gereja dan orang-orang tua kami ya. Abang-abang senior ya di hamba Tuhan, kita harus belajar. Nah, malam hari ini saya salam terlebih-lebih kepada Ibu terkasih Ibu Sylvia Iren. Tuhan memberkati yang di Australia. Terus Pak Limbong yang Pak Limbong yang ada di Bogor atau Pak pindah-pindah ya, abang kita ya. Kemudian Pak Franciscus Franciscus Kiatma, kemudian Pak Charlie Maruli, Pak Ian Tobing di Denmark, Pak Binsar Sagala, Ibu Nur Hayati, dan Pak Bambang Adrianto, kemudian Pak Santoso, yang selalu melihat siaran Solat ABM2, selalu mendukung, dan Ibu Pak Gunawan di Amerika, terus Pak Ibu Victoria Huta Barat, terus Opung Huta Barat yang ada di Perancis, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman semua, yang satu di Kalimantan lagi tidak mau sebut namanya. Ya semua anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan Solat ABM2, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua dalam kita sama-sama melayani Tuhan. Sorry ya, maaf ya kalau Pak Bom memang wajahnya kurang cerah ya. Mata agak bengkak sedikit ya. Dan Pak salam-salam juga buat pertama Ibu terkasih Ibu Budi Hartiningsih yang ada di sini yang selalu mendukung terus ya Pak Solat ABM2 Pak Bom. Pak Bom kok malam kemarin nggak cemilan udah berapa hari mulutnya nggak goyang-goyang.
kita kasih cemilan ya. Bu, cemilannya udah tiba, Bu. Ya udah ya, Bu Dora. Ibu Budi Hartinur, apa Ibu Budi ini ya? Ibu Budi Hartiningsih. Iya, Ibu Budi nggak? Iya, Ibu Budi. Nah, terus di Amerika ada Ibu Elita, Ibu Ika, Pak Gunawan ya, Bu Gunawan ya. Semua teman-teman di Amerika Serikat terus berkati, dan teman-teman di Australia, Timur Leste, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Eropa ada Pak Yanus Payung, terus ada apa di Eropa ya, Pak Tabarat tadi, terus ada Ibu Dewi di Jerman, Ibu Sarce di Belanda, Ibu Lis di Belanda, dan saya punya teman, Pak Ren Pesler. Pak Ren, shalom. Pak Ren ini dari Belanda. Beliau mau datang ke Indonesia. Tadi pagi kita telepon, saya kan nggak bisa tidur. Pak Ren telepon saya, ada lebih 1 jam ya. Tanya mengenai, Pak Bobong, nanti saya mau datang ke Indonesia. Saya ingin makan ikan segar. Karena kangkung di Belanda itu mahal. Berapa harganya? Tadi dibilang ya. 160.000 nggak satu ikan itu? Kangkung. 160.000 kayak 100.000 lebih. 16 euro ya, 10 euro atau berapa? 10 euro berapa itu? Berarti kalau 16.000 kali 10 kan berapa itu ya? 160.000 ya. Kangkung di Belanda. Pak Bobom, kalau saya datang di Papua makan, saya bawa makan ikan segar-segar sini murah ikan-ikannya. Ikan murah di Manokwari. Ikan-ikan segar. Bila perlu kita bakar aja di sini, beli di pasar baru kita bakar di rumah. Saya tahu sekalian kali bagus daripada kita makan di sana. Bakar aja di rumah. Ya, Paren ya, dan Kaisernya di Belanda. Oh, haleluya. Pak Bomo dengan cara di YouTube ini, sebentar Pak Bomo khotbahkan ya, supaya teman-teman tahu bahwa kita mengutip dari hamba Tuhan bahwa kita hidup itu kita harus meninggalkan sesuatu yang contoh kayak macam bapak-bapak gereja semua meninggalkan apa yang macam sejarah apa semua punya sejarah. Contoh kayak Pak Bombom, ya toh siaran begini. Meninggalkan kalau Pak Bobom sudah tidak ada, kan ada Pak Bobom punya khotbah di YouTube, meninggalkan untuk anak cucu kita. Ya, itu yang kita harus tinggalkan, sejarah, itu sejarah. Jadi salam-salam juga buat teman-teman yang ada di Pak Julius yang ada di Irlandia, Tuhan Yesus memberkati, terus teman-teman di Belanda semua, Ibu CJWD, Lenda semua, Tuhan Yesus memberkati. Terus Pak, siapa ya? Di mana? Di Eropa sudah di Italia, di Luxembourg, pokoknya semua di luar negeri di Eropa lah. Dan di Taiwan, Ibu Nina, aduh nama saya lupa lagi. Kenapa ya? Saya betul selalu lupa nama ya. Ibu siapa ya? Ibu Helen Walangitan di Hong Kong, Ibu Vicky Bagong di Macau, dan Ibu Ina di Malaysia, Pak Haloho, Pak Horas di Jepang, Pak Dedi di Filipina, dan anak Tuhan di Singapura semua Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh Asia Tuhan Yesus memberkati. Semalam jadi cepat cuek. Terus kemudian di seluruh Indonesia, Papua Barat, semua pecinta Solat BM2 terutama di Jayapura dan di Sorong. Aduh, Sorong. Kita berdoa ya buat kejadian yang di Sorong. Sudah akhir zaman ini ya, Tuhan Yesus memberkati semua, kita jaga-jaga ya. Ini iblis tidak tinggal diam ini. Kemudian di saudara kita juga lagi di Maluku, ya semoga cepat ya, cepat berlalu. Kita semua berdoa ya, buat saudara-saudara kita, mereka lagi bertikai, salah paham. Karena memang ini iblis di tengah-tengah mau menghancurkan anak-anak Tuhan saling berkehantam, berkelahi ya. Dan salam-salam juga buat teman-teman semua yang sudah membantu dalam pelayanan Solat BM2, terima kasih banyak membantu Solat BM2, terus memberkati segala berkat yang anak-anak Tuhan bantu dalam pelayanan Solat BM2. Tuhan Yesus ganti berlipat-lipat kali, karena siaran ini bukan siarannya Pak Bombom. Siaran ini untuk kita semua, kita mari semua sama-sama melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, salam dulu anak-anak Tuhan yang ada di Papua Barat, di Pulau Maluku, Ternate, Tidore, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Bali, ada Pak Inyoman. Terus
di Pulau Bali ada Pak, kalau Nusa Tenggara Timur NTT ada Pak Inyoman ya, Pak Inyoman, siapa namanya? Lupa ya. Iya Pak Inyoman Gede. Ada sudah kirim di cemilan buat Pak Bombong, jagung titip, tilis, jagung tilis. Ya dan Pak Pak Wakapolres Pak Domingus Sigakole di Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Dan teman-teman semua di Surabaya, Tuhan Yesus memberkati, terus di Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Bogor, Garut, Banten, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Dan Ibu Dwi yang ada di Jakarta, Tuhan Yesus memberkati, Pak Charlie, Maruli, Pak Franskiatma, Pak Oto Wong, Pak Santoso juga di Jakarta, Pak. Shalom Pak, sehat-sehat aja Pak. Bapak sehat-sehat ya, setelah telepon. Mana Pak Bobo? Ya sibuk ya, Bapak super sibuk. Dan anak-anak Tuhan yang ada di Jakarta, terus memberkati. Shalom. Dan Bapak Sibarani yang ada di Sumatera, dan keluarga besar orang Batak. Semua keluarga Sibarani, Siagian, Sianipar, Simanungkalit, Simamora, Simanjuntak, Sagala, mana Parpahan, semua keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati, terutama keluarga Huta Barat, opung saya di Perancis, punya keluarga Huta Barat semua, Tuhan Yesus memberkati. Dan anak Tuhan yang ada di Kalimantan, dan ipar-ipar saya yang ada di Manado, keluarga Sumaranda, keluarga Tumanung yang ada di Sulawesi Utara, semua orang Manado, semua, ketemu semua basudara, yang khususnya ada di Paso, di Paldua, di Sangir, Talau, Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh Indonesia sampai ujung dunia, orang-orang Manado, semua ketemu basudara, kawan dua, semua. Dan keluarga saya khusus orang Pangala di seluruh Indonesia, seluruh dunia, khususnya di kampung saya di Pangala, di Tokata, Buto Tondok, Lokolemo, Tanite, Sarambu, terus Pangkurumanu, pokoknya Sirandan, semua keluarga saya semua di situ. Wih, haleluya. Tanite, ya, kalau melihat Tanite, Lokolemo, tanda itu. Bong email. Dan tadi saya belum sebut kayaknya Ibu terkasih yang selalu mendukung siaran Sholat Tabir 2, Ibu Sylvia yang ada di Australia. Ibu ini kalau Pak Bom bilang, Bu, laporan Bu, siaran Sholat Tabir 2 gini, Ibu langsung tanpa tanya, siap Pak Bom. Ini anak-anak Tuhan, siap membantu dalam pelayanan. Inilah anak-anak Tuhan kita semua. Pak Bom siap melayani, pikiran, waktu, tenaga siap. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang melayani secara sholat tabir, karena bukan untuk Pak Bobo, tidak. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, kelebihan, talenta, kita berikan semua untuk Tuhan. Untuk melayani sesama-sama. Amin, saudara-saudara. Haleluya, di rumah katakan amin. Nah, sebelum kita bersama-sama baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga 11, yang di rumah yang sakit, tombang tangan, atau mungkin ambil air, atau minyak urapan. Bukan minyak sebagai penyembuhan, ingat. Dalam perjanjian lama, minyak urapan itu mereka taruh ada rempah-rempah sebagai obat. Kalau zaman sekarang kan sudah ada obat. Jadi kalau sakit tinggal obat, minum, berdoa dalam nama Yesus, kuduskan obat itu biar obat itu diberkati dan kita minum obat itu kita jadi sembuh. Ya, kadang kita minum obat tidak sembuh. Kadang, ya. Jadi kita kuduskan itu obat dalam nama Yesus, obat itu sebagai wadah saja. Ya. Dan air juga, puasa ke-8, kami saja sebagai wadah, tompang tangan, Tuhan Yesus memberkati air minum yang akan diminumkan kepada siapa yang diminumkan. Ingat, minyak, air bukan pakai wadah untuk pakai jampi-jampi. Bukan. Sesuai dalam Yakobus 5, ya, kita panggil penatua, hamba Tuhan, berdua. Contoh minyak untuk urut badan sakit, harus kita obati dalam nama Yesus, itu minyak untuk kita ini, ya. Bukan kita bilang, tampilin. Bukan, salah ya. Bukan, umpamanya ini, saya bawa minyak dalam nama saya. Ini sudah obat untuk jampi-jampi sampai menghalangi di kuburan. Bukan begitu ya, salah. Jangan ya. Ini bukan dukun-dukun, bukan ya. Bukan. Kita hanya
sebagai wadah contoh obat ya. Anak-anak Tuhan kalau meminum obat juga pegang obat, berdoa itu obat ya. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus berkati obat ini, biarlah obat ini berguna bagi tubuh saya. Sesuai dengan penyakit yang saya alami, biarlah saya cepat sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, itu bukan obat. Memang obat itu sudah dibikin untuk menyembuhkan tubuh kita. Contoh sakit demam. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, kau minum biar obat 1 karung. Ingat ya, jangan main-main dengan kuasa nama Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain yang berkuasa di dunia maupun di surga. Nama Yesus. Haleluya. Di rumah katakan amin. Malam hari ini anak-anak Tuhan yang khususnya ibu terkasih, Ibu Ida, keponakan yang bernama Erwin. Sudah ada biang? Oh, sudah siap. Iya, sudah ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam ini kita pokok doa Ibu Ida, keponakan Erwin. Kita semua berdoa sama-sama ya. Karena anak terkasih ini, seorang anak kalau membenci ibunya, tanda kutip. Tanda kutip. Tidak mungkin seorang anak bisa membenci ibu yang melahirkan. Pasti ada sesuatu di balik itu. Malam ini kita putuskan tali kuasa kegelapan. Ibu ikuti ya. Doanya Pak Bom, nanti saya kirim WA nanti ke ibu. Ibu untuk putuskan itu. Dan kita berdoa juga mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang di malam hari ini. Kalau kuasa kegelapan, Pak Bom tidak pernah kompromi. Saya usir, saya tolak, saya buang itu. Karena itu yang menghambat, membuat kita menjadi sakit dan kita semua bisa jadi anak-anak setan yang punya kuasa kegelapan malam hari ini lepas. Yang mendoakan Tuhan lepaskan. Anda tidak akan masuk surga. Biar Anda menangis berdoa siang hari malam. Tapi kalau Anda mendoakan Tuhan, jangan harap Anda mau diberkati dan Anda diselamatkan. Lepaskan itu semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami semua datang dan mengucap syukur. Atas kasih setiamu Tuhan, Engkau menjaga kami dari malam hingga pagi tadi hari kami boleh bangun tanpa kekurangan satupun Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang berkat perlindungan. Sehingga kami boleh sampai saat ini boleh bernapas dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak terima kasih banyak. Yang mana tadi pagi kami boleh pergi meninggalkan keluarga kami untuk bekerja. Baik pekerjaan kami sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, pekerjaan apapun Tuhan yang kami kerjakan, petani, nelayan, tukang sapu, supir taksi, ojek, tukang parkir, dokter, suster, bidan, guru, Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan kami. Bapak kami mengucap syukur kehidupan kami, Tuhan tuntun kehidupan kami, langkah kaki kami kemanapun kami injak, Tuhan Yesus memberkati. Hingga saat ini Tuhan kami belum pulang ke rumah kami Tuhan, Tuhan berkati kami, jaga kami dalam pekerjaan kami. Dan sebentar kami akan pulang, bertemu dengan keluarga kami Tuhan, Tuhan tuntun kami, jaga kami dalam perjalanan kami, biarlah kami tiba di rumah dengan selamat dan kami bertemu dan kami bersuka cita dengan keluarga kami dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak di malam hari ini hamba-Mu berdoa khusus buat Ibu Lena yang mana suami terkasih sudah pulang dan kembali bersama dengan keluarga yang mana penyakit gula darah sudah turun Tuhan, dan beliau mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Sakit penyakit yang mana kemarin mengganggu aktivitas
Tuhan, mereka sudah mengucap syukur dan Tuhan telah sembuhkan. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan telah menjawab doa kami semua dan keluarga besar Lena mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang lain di malam hari ini Tuhan, Tuhan Yesus memberkati karena mereka juga boleh pulang ke rumah sehat, yang mana mereka sudah tinggalkan waktu terbuang dan mereka kembali memelayani Engkau Tuhan di dalam kesembuhan mereka Tuhan, dan mereka memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, kami juga berdoa khusus di malam hari ini. Anak terkasih Erwin yang hatinya membenci orang tuanya, khususnya ibunya. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada kuasa kegelapan yang mempengaruhi, yang menutup matanya, hatinya. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati keluarga Ibu Ida, anak terkasih Edwin, dalam nama Yesus, dengan kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau angkat segala kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, segala ikatan batin roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Air yang kami sediakan ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, air ini hanya sebagai wadah Tuhan. Kami akan memberikan minum kepada anak terkasih Erwin. Dalam nama Yesus, Engkau kuduskan air ini. Dalam nama Yesus, segala ikatan tali batin, tali mantra, tali kutuk, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan segala kutuk, tali batin. Darah Yesus buka masa depan bagi anak Erwin. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami hancurkan segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengikat. Sehingga kebencian itu kami putuskan dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang di malam hari yang mendengarkan, tanpa terkecuali, yang mengalami ikatan kuasa kegelapan, mari berdoa, minta sama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang mengalami sakit sekarang, memohon kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, saya mau sembuh. Sembuhkanlah saya Tuhan, maka saya akan sembuh. Kau berkata dalam Yeremia 17 ayat 14. Tuhan Yesus, saya mau sembuh. Sembuhkanlah saya. Dalam nama Yesus, penuhi tubuh saya dengan Roh Kudus-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu masuk dalam tubuh saya. Kuduskan saya, sucikan saya. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kuasa kegelapan roh-roh jahat yang ada menghampiri kami, keluarga kami, rumah kami tolak dalam nama Yesus. Bapa, kirimkan malaikat bala tentara, pagari rumah mereka. Penuhi, kuduskan rumah mereka. Biarlah mereka jauh daripada segala kuasa kegelapan. Roh-roh kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur di malam hari ini. Kami semua berdoa. Kami meminta padamu Tuhan. Anak-anak, suami istri yang mengalami goncangan di ujung perceraian. Hati keras kami hancurkan dalam nama Yesus. Persatukan mereka. Biarlah mereka
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak mereka bersatu kembali. Sampai saat ini, anak-anak yatim piatu, ibu-ibu janda yang belum mencicipi susu emas, Tuhan Yesus memberkati mereka, kenyangkan mereka dengan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa, tim Solat KBM 2, hamba-Mu beserta keluarga, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, perlindungan. Istri hamba-Mu, anak hamba-Mu, Tuhan Yesus memberkati. Billy Valencia, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara hamba-Mu, Engkau berkati Tuhan. Ipar-ipar hamba-Mu Engkau berkati. Palobo dan keluarga Engkau berkati Tuhan Yesus. Anak istri yang Tuhan Yesus memberkati. Paleo Tuhan Yesus berkati. Pak Bambang Tuhan Yesus memberkati. Iman Tuhan Yesus memberkati. Pak Mordekai, Pak Lidara Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak cucu Tuhan Yesus memberkati. Ibu Sofiatul, Ibu Watimena Tuhan Yesus memberkati. Pak Marban Tuhan Yesus memberkati. Pak Jeki Sembiring, Pak Yoel Tuhan Yesus memberkati. Pak Rudi Yohanes Tuhan Yesus memberkati. Riong 77, Pak 88 Tuhan Yesus memberkati. Siapapun yang hamba-Mu tidak sebut, anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam pelayanan kami Tuhan. Memberitakan firman kebenaran. Pak Timoti, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Abre, Tuhan Yesus memberkati. Terlebih-lebih Tuhan Yesus memberkati. Ibu Sylvia yang ada di Australia, Tuhan Yesus memberkati. Pak Sibarani yang ada di Sumatera, Tuhan Yesus memberkati. Pak Santoso, Tuhan Yesus memberkati. Pak Frans Giatma, Tuhan Yesus berkati. Pak Charlie Maruli, Tuhan Yesus berkati. Pak Huta Barat, Ibu Hida Huta Barat, Tuhan Yesus berkati. Siapapun yang hamba-Mu boleh sebut satu persatu. Ibu Budi Hartiningsi, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Elita, Ibu Ika, Tuhan Yesus berkati. Anak-anak Tuhan yang melayani Engkau bersama kami semua Tuhan. Dalam tim Solat KBM 2, siapapun Tuhan, yang kami semua bersama-sama memberikan waktu, talenta Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Engkau di dalam tim Solat KBM 2 Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Ganti berlipat kali berkat kepada anak-anak Tuhan yang siap setia melayani Engkau. Berkat yang mereka berikan Tuhan. Tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya mereka minta Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat, perlindungan. Anak-anak Tuhan yang selalu meminta. Kami percaya Tuhan Engkau berkati Bapak Saudara kami, Bapak Otto Wong. Yang mana istrinya belum mengenal Engkau. Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan kami putuskan. Kuasa kegelapan yang ada pada Ibu terkasih Bapak Otto. Persatukanlah dia Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Jamah dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa kami mengucap syukur. Anak terkasih dari Pak Imade. Yang ada di Pulau Alor. Yang kemarin. Kami mengucap syukur Tuhan karena operasi sudah berhasil. Tuhan kami sadar dan kami tahu dalam penyembuhan anak terkasih. Tahap demi tahap dia sudah mengalami penyembuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau berkati dia. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Jamah dia. Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Bapak selalu mendengarkan doa kami. Kau berkata di dalam Matius 21 ayat 22, Yohanes 14 ayat 14. Jikalau aku meminta, aku berdoa, menyebut dalam namamu, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus mendengarkan kami Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sebelum kami semua membaca firman kebenaran-Mu Tuhan, untuk itu Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, ampunilah dosa kami. Karena kami sadar dosa kami yang menghambat, menghalangi untuk menerima firman kebenaran. Untuk itu Tuhan kuduskan kami. Ampunilah dosa akan kesalahan kami. Seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Bapa ampunilah dosa kami. Biarlah kami menerima firman kebenaran-Mu. Berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menabur kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati kami Tuhan.
Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar segala kuasa kegelapan roh-roh jahat jauh dalam nama Yesus. Tidak bisa mengikat kami, lepaskan kami dari ikatan kuasa kegelapan, kuasa nafsu dunia. Jauhkan kami, Tuhan. Segala lepaskan kami dari segala utang piutang, anak-anak yang mengalami utang piutang, lepaskanlah Tuhan. Masalah ekonomi mereka, Tuhan. Biarlah mereka mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat. Berkati juga anak-anak Tuhan yang jauh daripadamu belum mengenal Engkau. Buka mata hati mereka, biar mereka mengenal Engkau. Biarlah benih-benih firman Tuhan ini Tuhan kami taburkan, menabur kepada mereka dan mereka haus dan mereka mendengarkan firman kebenaran. Berkati saran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Perkataan yang kami pakai jaringan internet, Tuhan Yesus kuduskan. Berkati tim Solata BM2 teknisi, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari percaya katakan amin. Ya, sudah jam 10 ya. Nanti Ibu Ida atau anak-anak Tuhan yang di rumah mengalami kuasa kegelapan, ingat catat baik-baik ya. Berdoa, ambil air, tompang tangan di anak. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Berdoa dengan iman. Dalam nama Yesus, segala ikatan tali batin, ingat. Segala ikatan tali batin, tali mantra, tali kutuk, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan segala kutuk tali batin. Ikat. Kuasa kegelapan ini mengikat. Mengikat anak-anak yang kita cintai. Mantra-mantra kuasa kegelapan kami hancurkan dalam nama Yesus dengan darahnya yang kudus. Tadi kita berdoa, puji Tuhan. Ada yang sudah selamatkan. Ibu terkasih, lakukanlah. Berdoa dan minta terus. Malam hari ini, sesuai malam hari ini, sengaja Pak Bom ambil ya, karena berjaga-jagalah di akhir zaman. Kita buka bersama-sama, mari kita baca sama-sama ya. Oke. Kita baca dari 1 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga,
Entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Jadi di masa-masa akhir zaman, anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, nanti anak Tuhan baca kembali, siapkan Alkitab yang di rumah ada, mungkin kitab suci atau handphone suci, laptop suci, karena zaman sekarang orang sudah jarang punya Alkitab ya, mereka pegang handphone atau pegang laptop ya di rumah. Siapkan bolpen dan kertas ya. Kalau sebentar masuk berdiskusi, bertanya juga, siapkan bolpen dan kertas. Jangan seperti tadi malam ya, Aka itu ya. Dari Manado sana. Nah. Akhir zaman ini memang kita harus berjaga-jaga. Dan waktu itu jangan sia-siakan. Ingat ya, hidup ini adalah kesempatan. Ingat, mati hanya satu kali. Ya, Ibrani 9:27, dan kita mati, jangan Anda kalau mati bodoh-bodoh. Ya, mati jangan mati bodoh. Orang di Papua sih bilang, mati jangan mati bodoh-bodoh Jangan ya, mati bodoh-bodoh itu mati yang sia-sia. Karena pada waktu zaman sekarang ini kan akhir zaman berjaga-jaga. Berarti apa? Berarti semakin akhir zaman ini, berarti iblis dia berhikmat kan? Iblis kan berhikmat. Ingat, hati-hati ya. Manusia berhikmat, iblis pun lebih ya. Jadi pada waktu dulu kan, pada waktu zamannya Yesus, waktu di Gerasa kan, di situ kan iblis memasuki ada orang, kemudian Yesus mengusir setan itu masuk dalam babi. Apa kata iblis? Ya, pada waktu itu. Apa kata iblis? Kita baca dalam Matius 8 ya. Bentar ya. Kita baca dalam Matius 8. Bentar ya. Bentar ya. Kok nggak mau ya? Bentar. Oke. Terus ada gangguan ya. Bentar ya. Kita baca sama-sama dalam Matius 8 ayat yang ke 29. Kita baca sama-sama. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Zamannya Yesus. Iblis saja berkata kepada Tuhan Yesus, hai anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum harinya? Waktu itu, sekarang sudah akhir zaman, berjaga-jagalah. Hari sudah mau datang kedatangan Tuhan Yesus. Untuk iblis itu iblis dia bekerja. Hati-hati anak-anak Tuhan, jaga ya. Jaga-jaga, siapkan ke toko. Berisai iman. Anda coba lihat sekarang apa yang terjadi. Manusia, ayah seperti tadi, anak membenci ibu kandungnya yang melahirkannya. Hei anak-anak Tuhan yang sekarang, Anda jangan coba-coba membenci orang tua Anda, apalagi seorang ibu yang melahirkan Anda. Dalam kitab Taurat, hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan engkau membenci ibu kandungmu. Dia melahirkan. Apakah Anda lahir dari batu, dari pohon? Jangan ya. Anda dipengaruhi oleh iblis. Akhir zaman kedatangan Tuhan. Iblis sudah tahu, ingat, iblis sudah tahu dia akan dihukum nanti sebentar kasih ayat. Iblis selalu bekerja, dia mulai bekerja. Ingat ya, kalau orang sudah kejar waktu, dia bekerja cepat, maunya cepat bangunan selesai. Iblis pun begitu, dia kerja cepat. Karena tahu hari Tuhan sudah waktunya dia mau dihukum. Jadi dia mau menyesatkan umat-umat manusia dalam dunia ini. Dia mau menyesatkan anak manusia. Yang mengenal Yesus dia mau menyesatkan. Dia mau bawa bersama-sama dia supaya dihukum sama-sama dalam neraka. Apakah Anda salah satunya yang mau dihukum dalam neraka? Tentu tidak. Kami tolak dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 1. Bentar ya.
Lambat sih. Bentar ya. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Untuk itu anak-anak Tuhan, jangan kau sekarang ini bilang, ada hamba Tuhan berdoa, cukup saja kita ke gereja satu kali, satu minggu cukup satu kali. Berjaga-jagalah. Tuhan Yesus waktu naik ke surga, dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Untuk itu pergunakanlah waktu Anda baik-baik. Tuhan Yesus datang dengan secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu, berjaga-jagalah. Cuma iblis sekarang dia lagi bekerja. Ingat, tanda-tanda akhir zaman. Iblis akan bekerja. Dia bekerja cepat. Dia merenggut kita. Ibu-ibu, jangan mengutuk anak-anak yang benci. Berdoa. Jangan ikut film-film ya. Apa itu? Maling kuda. Jangan ya. Itu kan sinetron. Dongeng-dongeng ya. Tuhan Yesus berkata apa? Berkatilah, memberkati. Diberkatilah orang yang memberkati. Terkutuklah orang yang mengutuk. Jangan ya. Akhir zaman ini kuasa iblis. Sehingga kita lihat kan. Anak bunuh bapak. Anak bunuh mama. Mama bunuh anak. Bapak bunuh anak. Akhir zaman. Toh. Ini iblis. Dia bekerja. Dia hancurkan semua. Bikin ribut, anak-anak Tuhan baku berkelahi kiri kanan, baku bunuh, mengoceh-ngoceh, kejelekan-kejelekan. Untuk itu anak-anak Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah imani dalam Kejadian sampai Wahyu. Baca firman Tuhan baik-baik, lakukanlah firman Tuhan. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 1. Ayat yang ke-1 hingga yang kedua ya. Kita baca di sini mulai dari yang B-nya. Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Untuk itu saya percaya dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang mendengarkan haus akan firman Tuhan yang sudah ditulis dari Kejadian sampai Wahyu. Pergunakanlah waktu Anda untuk cari Tuhan. Jangan cari kemabukan, pesta pora, cari semua nikmat-nikmatnya dunia. Ya, ingat, nikmat dunia itu enak. Ya. Apakah Anda jangannya dijanji-janjikan sama mau pesta-pesta seks apa jangan ya? Pergi ke hotel-hotel kemana jangan ya, tinggalkan ya. Itu iblis. Yang menjanjikan yang nikmat-nikmat itu iblis. Nggak ada janji-janji itu nikmat-nikmat itu dari Tuhan, nggak ada. Itu setan. Di dunia sampai 10, 11, 20 istri. Ada yang sampai 30, ada di Pak Bobom nonton di YouTube ada 40 kali 50 istri. Setan ini. Berarti tulang rusuknya patah semua itu. Anak-anak Tuhan untuk sekarang itu pergunakanlah waktu Anda baik-baik. Ya, hidup ini pergunakan waktu Anda baik-baik. Jangan coba-coba sampai iblis berikut jiwa Anda, keselamatan Anda sudah taat tiba-tiba jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, bertobatlah cepat, saudara-saudara. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Kita sama-sama buka dalam Kolose 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
harus melayani Tuhan, harus mengasihi sesama. Beritakan, melakukan kebenaran Tuhan, mengabdi kepada orang tua, terutama ibu Anda yang melahirkan Anda. Jangan macam-macam. Bapak-bapak saya tidak singgung ya. Anda lahir dari mana? Dari lubang batu? Dari goa? Dari pohon? Aneh-aneh aja sampai benci-benci orang tua. Ingat, hari ini kau minta ampun sama mamamu. Mamamu tumpang tangan dalam nama Yesus. Hukum yang kelima, bro. Dosa ada yang mendatangkan maut. Satu Yohanes 5. Ya. Tapi ada juga dosa yang mendatangkan maut. 10 hukum Taurat itu. Hormatilah ayah dan ibu. Hidup ini kesempatan. Ingat, waktu kita terbatas. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan kita sakit ataupun apapun yang terjadi pada kita. Karena hari-hari ini sangat jahat. Jahat sudah semakin, maka itu berjaga-jagalah. Kita baca dalam Efesus 5. Kita sama-sama baca dalam Efesus 5. Ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, kita baca. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita baca sama-sama. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Anda lihat hari-hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Saudara benci saudara. Rajin gereja, rajin berdoa. Rajin bantu orang, bantu. Tapi pas waktu disakiti, oh siapa lu? Gue juga ada duit. Lu siapa? PNK. Jangan main-main, bro. Oh, saya anak Tuhan, saya di gereja rajin berdoa. Iblis tuh ada di mana-mana. Dalam gereja pun iblis ada. Iblis pun bisa pakai pendeta. Jadi pendoti. Iya toh? Ya, ada pendeta juga pakai kuasa kegelapan, bro. Antikris sudah tertulis dalam 1 Yohanes. Kenapa tidak ditulis di Wahyu? Sedangkan Rasul Yohanes tahu di 1 Yohanes 2. Hari-hari ini semakin jahat. Apa yang dimaksud dengan hari-hari terakhir, anak-anak Tuhan? Kita buka dalam Yoel 2 ayat 28. Kisah para Rasul 2 ayat 17. Kita buka saja Kisah para Rasul 2 ya, ayat 17. Kita baca sama-sama. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Coba Anda lihat kesaksian-kesaksian. Bentar ya. Pak Bobo agak pilek. Bentar ya. Orang-orang bilang Pak Bomom ini kadang khotbah suka tegas, ketawa. Tapi terserah nilai Anda. Yang penting saya menyampaikan firman Tuhan. Apakah Tuhan Yesus tidak pernah bercanda, bergurau sama murid-muridnya? Kalau Anda mau hidup tegang-tegang saja, silakan. Nanti hidup Anda juga begitu-gitu. Lurus-lurus, tidak kiri, tidak kanan. Ingat, hidup Anda di dalam dunia bergelombang. Ada badai, kapal begini. Nah, tidak mungkin hidup kita dalam dunia itu lurus, kayak batang pohon yang lurus saja, tiang listrik, lurus, jalan yang lurus. Ya. Hari-hari terakhir, Anda lihat kesaksian banyak di gereja.
kesaksian dunia YouTube. Ingat, kalau ada kesaksian yang tidak sesuai dalam Alkitab, jangan percaya. Malaikat iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kalau dia bersaksi, Anda catat. Lihat dalam Alkitab, benarkah tidak? Kalau dia menambah, terkutuklah. Kalau dia bersaksi sesuai dalam Alkitab, Anda percaya. Tapi kalau dia tidak bersaksi menurut Alkitab, berarti dia nabi palsu, imam palsu, rasul palsu. Amin, saudara-saudara. Alkitab ini sudah lengkap. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Jangan ada bilang, saya di atas, saya di bawah. Terus karena dosamu saya tanggung. Kau siapa? Hamba Tuhan siapa itu? Sampai saya sebut namanya ya. Emangnya kau siapa? Kau rasul. Kau tulis lagi di kitab bilangan, tambah-tambah lagi sudah. Akhir zaman, jaga-jaga. Hati-hati kebanyakan orang menyesatkan dari gereja sendiri. Amin, saudara-saudara. Kalau hamba Tuhan mengajarkan tidak Alkitabiah, jangan Anda dengar. Itu setan, antikris. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Dialah yang berteriak, Tuhan, Tuhan, apakah kami berbuat? Kami menyembuhkan dalam namamu. Iya. Dan terjadi sama dia ya. Yang bicara di luar, bersaksi di dalam nama Yesus, di luar Alkitab, Anda catat. Jangan mengikuti dia. Itu ajaran sesat. Amin, saudara-saudara. Ingat ya, Pak Bom ingatkan. Pak Bom malam hari ini saya tidak bawa dominasi gereja mana. Tidak. Alkitabiah. Hari-hari terakhir, banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa. Mereka menyesatkan. Itulah antikris. Hari-hari terakhir. Kita baca sama-sama dalam 2 Timotius. 2 Timotius 3. Ayat yang pertama dulu ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Maksudnya di sini sebenarnya terjemahan agama itu apa? Maksudnya apa? Bukan agama yang maksud di sini terjemahan sebenarnya itu tidak mempedulikan ajaran yang baik, ajaran Kristus. Tadi yang kami berdoakan. Hari-hari terakhir anak-anak akan berontak kepada orang tuanya. Banyak pemfitnah, penipu, pembual, pencuri, semua ada. Kita baca ayat 8, langsung ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Kita ulang ya. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Kalau kita baca firman Tuhan, sudah pengikut Yesus, Musa saja. Iman mereka hancur. Murid-murid Yesus saja Yudas dipengaruhi oleh iblis. Apakah Anda? Yudas diberikan hikmat dalam Matius 10 ayat 1. Mereka murid-murid Yesus diberikan kuasa untuk mengusir setan. Apalagi Anda yang tidak tahu Tuhan, cuma Kristen KTP, cuma datang ke gereja. Haleluya, haleluya, KTP selamat ulang tahun. Minta maaf ya. Menyembah Tuhan itu menyembah, tepuk tangan memuji Tuhan, hati serahkan sama Tuhan dalam nama Yesus. Itu aku mengucap syukur, tepuk tangan yang baik-baik. Jangan mengucap syukur, tepuk tangan Tuhan, pikiran ke sana. Pikir, aduh saya utang berapa Saya punya cewek sebentar, tunggu saya di kapan Datang ke gereja itu dengan sukacita, tinggalkan segala permasalahan. Buka tangan menyembah Tuhan. Oh Tuhan Yesus penuhi saya dan Roh Kudus-Mu. Jangan buka tangan, main dari ke sebelah-sebelah, lihat ke kanan. Anda ini ke gereja itu apa? Makanya pulang iblis tangkap. Tangkap, buang dalam neraka. Siap-siap Jo, antri di Gehenna sana.
Pulang-pulang rajin gereja. Pulang benci sama saudara, sama keluarga, sama suami, sama istri. Apalagi kalau ngana benci sama ngana pe mama. Aduh, orang mana bilang ngana su cari mati ngana sto. Kalau tak lihat tapi jemat kayak tampagi kasih takuti di telinga. Orang tua ngana benci. Mana ngana mama melahirkan? Anak-anak mulai sekarang ya, meskipun anak sudah tua, anak punya orang tua yang sudah tua umur 80 tahun. Mungkin Anda sekarang umur 60 tahun. Anda punya mama masih ada. Sayangilah mama Anda. Jangan bawa ke panti jompo sana. Belum pernah dengar ceritanya orang Jepang yang dia kasih tunjuk. Orang Jepang kan dulu itu ada tuh. Dicerita orang Jepang itu. Nah, orang tua kalau mereka sudah tua, mereka buang ke hutan. Ada seorang anak, dia memikul anaknya. Memikul mamanya. Seorang anak yang memikul mamanya untuk dia buang ke hutan. Dalam perjalanan itu ke hutan, ya, anaknya itu membawa mamanya bawa ke hutan. Untuk di sana ada adat istiadat ya. Mereka bawa orang tua kalau sudah tua sudah nggak bisa bikin apa-apa, mereka buang di hutan. Sampai di sana, ya, sampai di hutan, anaknya menangis, "Mak, saya tinggalkan kamu ya. Saya harus pulang ke kota." Langsung mamanya bilang apa? "Nah, ini ya, kamu ini bekal untuk kamu pulang karena jangan sampai kamu tersesat." Apa yang terjadi? Anaknya pulang ke kota dalam perjalanan. Rupanya pada waktu anaknya gendong mamanya, ya, itu dalam perjalanan itu mamanya itu patah-patah dahan. Kasih tanda apa? Kalau kita kan di pramuka kan cetek, coret, supaya jangan kita hilang ingatan. Kasih tanda panah atau silang, ya. Itu mamanya, dia patah itu dahan. Sementara dia digendong sama anaknya, dia patah itu dahan-dahan. Sebagai tanda supaya bahwa anaknya pulang itu jejak. Begitu sayangnya mamanya kepada anaknya. Meskipun dia sudah mau tahu dibuang dalam hutan, dimakan sama binatang buas. Ingat, seorang ibu itu sangat mencintai anaknya. Anaknya pada waktu mana? Waktu dia tinggal ibunya, dia jalan. Dia lihat itu dahan-dahan yang patah. Dia tega, kasihan. Dia pulang kembali ambil mamanya, dia bawa pulang ke rumahnya. Dia urus mamanya sampai mamanya meninggal. Apakah kalian anak-anak mau jadi anak-anak durhaka? Kalau Pak Bom sudah tidak punya bapak dan mama. Kasihan kalian yang punya orang tua. Sayangilah orang tua Anda. Hiduplah damai bersama keluarga Anda. Sayangilah orang tua Anda. Itu anak-anak yang takut. Jangan Anda membuat iblis merenggut kehidupan Anda. Saya menangis karena orang tua saya sudah tidak ada. Anak-anak Tuhan mulai sekarang, hidupilah hidup Anda dengan hidup yang baik. Sudah akhir zaman ini jangan Anda bilang Anda rajin, Anda sudah diberkati, tapi Anda lupa. Hidup ini jalanilah melayani Tuhan. Mengasihi sesama. Sesuai Tuhan Yesus perintahkan. Dalam Yohanes 13 ayat 34. Mari kita baca sama-sama dalam 2 Petrus. Kita sama-sama baca dalam 2 Petrus ya. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kita baca sama-sama ulang. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kita buka diskusi saja. Untuk kalau teman-teman yang datang masuk, baru Anda dikatakan begini, baru Anda marah, emosi, sebutkan kata-kata kasar, saya langsung kasih turun. Karena Anda kurang memahami firman Tuhan. Baca ayat ini. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Itulah pengejek-pengejek ya. Kalau kita mau berdiskusi dalam forum, diskusi baik-baik. Kalau Anda bilang kitab kami sudah palsu, saya turunkan. Percuma Anda diskusi sama saya. Kalau Anda bertanya, karena kami sudah tahu, hamba Tuhan kami sudah tahu, akan timbul pengejek-pengejek akhir zaman. Itulah Anda. Kalian mengatakan bahwa Alkitab palsu.
Tuhan Yesus tidak disalib, Anda ada di situ. Masa 700 tahun kemudian, 800 tahun, ada orang yang merubah-rubah. Aneh-aneh kan? Saya lebih percaya rasul-rasul yang hidup, yang menulis sebelumnya. Daripada orang yang tidak tahu. Contoh, saya orang Toraja, saya tahu masalah adat istiadat saya. Kok orang lain yang di luar Toraja, kok dia tahu adat istiadat Toraja? Kan aneh-aneh. Ya? Yang bisa mengetahui adat istiadat orang Toraja, hanya orang Toraja. Bukan orang lain. Karena kami besar dan kecil lahir, diajarkan tata krama adat istiadat orang Toraja. Itu tidak mungkin orang lain mau tahu kami adat istiadat kami orang Toraja. Meskipun Anda baca di internet, tapi ingat, ada yang tertulis, tidak tertulis dalam internet. Ya. Begitu pula Tuhan Yesus, murid-murid Yesus orang Galilea, mereka menulis. Kenapa sampai orang lain bisa tahu? Kan aneh-aneh. Alasannya firman Tuhan. Firman Tuhan dari mana? Emangnya kedebuk jatuh dari langit? Akhir-akhir zaman ya. Makanya tadi dalam Matius 8, ayat 21 dan selanjutnya, Iblis katakan, belum tiba saatnya. Pada waktu itu, belum saatnya, makanya Iblis bekerja. Sampai saat ini, Iblis semakin bekerja, menjelang akhir datang. Kedatangan Tuhan Yesus, Iblis bekerja terus. Bekerja. Semakin dia berhebat, semakin mendekat hari waktunya. Iblis semakin dekat bekerja. Ingat anak-anak Tuhan, kalau kita mau bekerja, mau selesaikan borongan rumah, pekerjaan rumah kita mau selesaikan. Kita ditipu, timpa pekerjaan. Pagi, siang, malam, hari kita lembur. Iblis pun demikian. Lembur. Menjelang hari-hari kedatangan Tuhan Yesus, ada kejahatan yang begitu besar. Kejahatan yang begitu besar ya. Coba kita lihat sekarang. Perang di mana-mana. Kekacauan di mana-mana. Mengapa sampai ada kejahatan yang begitu besar? Karena iblis ini, dia bekerja sangat luar biasa. Dia masuk di dalam anak-anak Tuhan, dia masuk dalam gereja-gereja. Dia masuk dalam dunia internet, dia mempengaruhi orang yang mendengarkan supaya mendengarkan dia. Iblis. Jadi Anda jangan sampai menjadi dul-dul. Karena si jahat ini dia bekerja luar biasa di akhir zaman. Kenapa sampai si jahat dia bekerja di luar biasa? Kenapa sampai si jahat ini dia bekerja ingin seperti apa? Dia mau supaya sama-sama itu anak-anak Tuhan dibawa ke dalam neraka. Oh, saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah dibaptis ulang. Sudah dibaptis ulang tapi tidak hidup dalam Kristus. Benci-benci orang, dendam-dendam orang. Kau siapa? Kau selalu beralasan dengan, oh Tuhan Yesus mengajarkan ini. Kau baca Alkitab baik-baik, emangnya Tuhan Yesus ajar kau dendam? Mazmur bukan firman Tuhan, Amsal bukan firman Tuhan, surat Paulus bukan firman Tuhan. Kau siapa? Emangnya di Alkitab itu demikian firman Tuhan, baru itu firman Tuhan. Kenapa Bu, Bapak, Ibu, Bapak, kenapa Anda tidak tulis namamu di Alkitab yang baru? Namamu ini. Tulis. Bikin kitab baru, ajarannya kau. Dodol, minta maaf ya. Ada yang WA. Saya berapa kali. Tahu Dodol enggak? Dodol itu Abdul. Jangan jadi Abdul ya. Oh Pak Bobong keras sih benci-benci orang. Ini firman Tuhan, saya kasih lihat ya kitab. Kenapa sampai iblis mau serang kita? Jangan kita jadi Abdul. Kalau jadi Abdul itu siap di Gehenna. Jangan ya. Saya percaya dalam nama Yesus, anak-anak semua anak-anak Tuhan. Dengarkan teguran dari hamba-hamba Tuhan. Biar Anda itu bisa berhikmat. Karena iblis juga berhikmat. Dia bekerja luar biasa. Kita buka sama-sama dalam kitab Wahyu. Kenapa sampai iblis dia bekerja cepat? Kita baca sama-sama dalam kitab Wahyu 12. Ayat yang ke-12. Perhatikan ayat ini. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu. Dan geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu. Waktunya sudah singkat untuk dia dihukum, dilemparkan di dalam api neraka. Anda jangan macam-macam. Anda malam hari ini marah sama saya, silakan. Mau marah sama Pak Bobong ajaran keras, silakan. Mau dengar pendeta yang bicara,
Shalom, selamat malam. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca sama-sama. Mau ini manjakan kan? Halo. Silakan. Silakan dengar hamba Tuhan yang bicara, silakan. Tidak mau yang keras-keras, silakan. Saya ya, tidak. Kita baca ya. Sama-sama ya. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Bersukacitalah untuk anak-anak Tuhan yang diam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ingat, baik-baik, baca baik-baik. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Apakah Anda tahu? Tidak. Iblis punya kuasa. Dia tahu. Dia berkuasa. Tapi tidak maha kuasa. Anda pergi saja. Percaya Tuhan Yesus, percaya ilmu-ilmu kebal. Tidak dimakan parang. Bim salabim. Silakan ikuti dia. Iblis itu. Tapi kau jangan lupa. Dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan, darah Yesus berkuasa. Roh Kudus penuhi tutup bungkus tubuh saya. Dalam nama segala kuasa kegelapan kami tolak, kami usir. Amin, saudara-saudara. Saya mengajarkan, saya mengingatkan. Bukan saya keras untuk diri saya, bukan. Untuk mengingatkan Anda, karena Anda biasanya di gereja, suka tidur di gereja, karena meyakini apa? Karena yakin apa? Karena sudah tidur di dalam hadirat Bapa. Ya toh, datang di gereja duduk paling belakang. Tinggal datang aja rutinitas, tidur. Baik toh suruh, Papa di gereja. Dia duduk di paling belakang. Di gereja itu untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukan kau datang tidur. Itu roh setan. Makanya anak Tuhan saya peringatkan. Bukan saya yang bicara, firman Tuhan keras. Kita bekerja keras, jangan sama seperti iblis ya. Iblis itu sudah bekerja keras, sekarang mau kasih hancurkan. Makanya Anda juga bekerja keras sebagai tameng. Tembak, ada punya baja. Jangan Anda. Iblis sudah bekerja. Mari jo iblis, aduh iblis, mari jo iblis, aduh. Mana pasrah? Mana pasrah, penyakit tubuh masuk makan semua. Justru kalau iblis tembak, tembak, ya, itu. Jangan iblis serang. Mati, terima. Apalagi sudah putus pacar, mau mati. Oh, mari, mati. Setan, anak-anak iblis setan itu. Ingat, pergunakanlah waktu Anda baik. Waktu itu sangat singkat, waktu sangat sedikit. Ya, pergunakanlah waktu yang baik-baik. Jangan sampai kita jatuh ke tangan iblis. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Di dalam Ibrani 10 ayat 37. Mari kita baca baik-baik. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tuhan Yesus sudah mau datang, bro. Ya, iblis sudah bekerja semakin giat karena iblis dia tahu dia sudah mau diikat, mau dibuang ke dalam neraka. Kejadian banyak terjadi, saudara-saudara. Anak benci orang tua, anak perkosa mama, ya. Ada tuh, anak berhubungan dengan mama, bapak perkosa anak. Sudah kan, itu kerja iblis. Ya, sudah mau nikah iblis. Iblis sudah mau nikah, mau dibuang ke dalam neraka. Terus gak ada juga. Iblis kan begitu, dia mau bawa kalian sama-sama. Dia bilang, PNK, masa saya mau dibuang sendiri? Saya juga bawa anak-anak Tuhan, saya bawa. Anda jangan jadi salah satunya. Stop ya. Kalau Anda mau dengar yang halus-halus saja, silakan. Tapi kalau Anda tidak mau dengar dengan hamba Tuhan yang keras, silakan. Coba Anda lihat di Eropa, saya dapat lapor dari teman saya Pak Ren, Ibu CJWD.
di Belanda, Eropa. Anak-anak muda, sekarang yang ke gereja rajin orang tua, anak-anak muda suka yang neng dong, disko-disko. Iblis tahu. Jalan-jalan pakai apa? Tidak pakai celana kah? Hari apa kamu punya? Ya? Minum pemabukan, narkoba. Karena hamba Tuhan kan biasanya begitu khotbahnya, slowly. Kalau di ajaran-ajaran yang keras, pendeta-pendeta yang karismatik, pendeta-pendeta hamba Tuhan macam bikin gereja kita GKI apa? Kalau hamba Tuhannya keras dia mengajar. Jangan anak-anak Tuhan kalau hamba Tuhan keras dengan firman Tuhan itu teguran. Firman Tuhan menyampaikan, ingat, pedang bermata dua. Anda salah-salah tidak dengar tak potong anak. Itu firman Tuhan, bro. Hamba Tuhan menyampaikan itu firman Tuhan. Bukan tegur Anda tidak pakai firman Tuhan. Berjaga-jagalah. Hidup ini, mari kita bersama sama, adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi waktu masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat bagi siapa? Bagi Anda, keluarga Anda, bagi sesama, bagi semuanya. Jangan sia-siakan hidup Anda. Mengasihi sesama, melayani orang, apa yang Tuhan berikan, talenta kehidupan. Anda jangan dengar-dengar orang cuma bilang yang halus-halus saja Anda mau dengar. Aduh. Yang mau terima yang enak-enak Anda mau terima, berkat Anda terima. Yang jelek-jeleknya Anda tidak suka. Kalau Pak Bom mau bilang aneh-aneh saja. Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau tahu? Saya mengutip dari hamba-hamba Tuhan. Bapak Stephen Tong, Bapak Esra Soru, Bapak Mangapul, hamba-hamba Tuhan selalu khotbah yang baik. Dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Siapa yang tahu waktu Anda? Kalau Anda ingin mengetahui nilai dalam satu minggu, tanyakanlah kepada majalah mingguan atau tanyalah kepada tukang. Mereka bekerja kalau yang hari gaji harian. Karena buruh kasar, mereka gaji harian. Tanyakanlah sama buruh harian yang mereka punya anak 6 orang. Gitu? Kalau Anda tanya satu hari berapa ya? Kira-kira bagaimana ya? Tanyakan sama buruh pekerja kasar. Setiap hari kan mereka gajian, hitung harian. Mereka cara kasih makan anak mereka 6 orang bagaimana? Tanyalah sama mereka. Kalau anak-anak mahasiswa yang gagal kan, biasanya kan mereka belajar 1 tahun atau anak-anak sekolah yang tahan kelas. Nah itulah tanya sama mereka. Kalau hidup dalam 1 tahun itu bagaimana dalam kegagalan mereka dalam ujian mereka. Tanyakan sama anak mahasiswa yang gagal ujian. Kenapa sampai gagal? Nah, belajar. Kalau kita bertanya mengenai nilai 1 bulan ya, 1 bulan kita, tanyakan sama siapa? Kita mengetahui nilai dalam 1 bulan dalam kehidupan kita, tanya sama siapa? Tanya sama ibu kita, atau sama ibu-ibu yang hamil, yang bukan berhasil. Tanya sama ibu-ibu yang melahirkan cepat, melahirkan dini itu. Kenapa sampai dia melahirkan dini? Kenapa? Bertanya sama dia. Kalau kita mengetahui dalam 1 jam, tanyakan juga kepada orang yang menunggu. Ya. Biasanya kan orang-orang kan, biasanya kalau orang yang pacaran itu kan, dia mengetahui. Ya toh? Karena dia tahu lah, menunggu dia punya pacar. Betul nggak? Kalau orang yang sedang menunggu kekasihnya, coba Anda tanya, kira-kira kalau telat 1 jam itu atau telat 1 jam ya,
Contoh dia punya pacar bilang, nanti aku tiba jam sekian. Kira-kira digelisah enggak? Tanyakanlah sama orang yang pernah pacaran itu ya. Ya, terus tanya, kira-kira 1 jam terlambat kira-kira gimana? Ya, rindu ya sama pacarnya. Tanyakan sama dia. Nah, itu bisa kita menilai di situ. Dan kalau umpamanya kalau orang yang bertanya waktu mengenai ketinggalan 1 menit. 1 menit loh ya. Tanyakan sama siapa? Tanyakan sama orang-orang yang pernah ketinggalan pesawat. Ya. Waktu ya. Ini kita bicara waktu. Hidup ini kesempatan. Kalau orang yang ketinggalan pesawat 1 menit, ketinggalan nggak? 1 menit. Tiba-tiba pas sudah datang, pintu sudah tutup. Orang sudah di pesawat. Pesawat sudah, fiur. 1 menit saja Anda ketinggalan pesawat. Atau ketinggalan apa? Kereta. Ketinggalan kapal. Tanyakan sama mereka, kenapa sampai ketinggalan? Ingat, hidup ini kesempatan. Jangan sampai Anda, kehidupan Anda tertinggal. Kalau Anda ketinggalan 1 detik, ya, sekarang ini kita semua masih bernapas. Siapa yang tidak tahu tiba-tiba kita mati? Per detik. Tanyakan sama orang yang lepas daripada maut kecelakaan. Gitu. Coba Anda nonton video, tiba-tiba ada orang jalan, tiba-tiba mobil serempetnya begini. Harusnya dia mati. Tapi apa? Tuhan belum panggil dia. Mobil lari ke kanan. Per detik. Tanyakan sama orang itu yang luput dari maut kecelakaan. Hidup ini kesempatan. Jangan main-main dan waktu. Itu per detik. Ada lagi namanya milidetik. Milidetik tanyakan sama siapa? Tanyakan sama para atlet. Kan mereka berjuang itu kan per detik. Milidetik. Ada? Hidup ini kesempatan. Orang sukses. Seorang atlet sukses jadi juara 1. Karena dia bekerja. Dia mengejar bukan detik, mili per detik supaya dia menjadi juara. Begitu pula Anda, anak-anak Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Tanyakan sama orang yang melewati itu. Tanya orang yang sudah melewati hal itu yang tadi saya sampaikan. Dari anak-anak Tuhan yang menyampaikan. Bapak-bapak great. Kita cuma teruskan, menyampaikan. Mungkin Anda tidak pernah nonton, tidak pernah dengar khotbah, saya sampaikan saja. Saya mengutip dari hamba Tuhan. Inilah yang harus disampaikan. Sesama hamba Tuhan kita menyalurkan. Itu namanya apa? Warisan. Contoh video malam ini. Apabila Pak Bomom sudah dipanggil Tuhan, video ini akan menjadi sejarah di malam hari ini. Tidak mungkin YouTube-nya dihilangkan. Tidak. Sejarah untuk masa depan. Untuk anak-anak cucu kita mendengarkan Pak Bomom. Halo, shalom. Di tahun 2050, 2080. Nih, Pak Bomom. Hidup ini kita jangan sia-siakan. Ceritakanlah kepada anak-anak di rumah. Ceritakanlah kepada saudara-saudara di rumah. Hidup hari ini, pergunakanlah baik-baik. Jangan kita emosi. Jangan kita cepat marah. Saya bukan marah kalau saya khotbah atau berita firman. Itulah saya. Kan saya udah bilang dari awal saya khotbah. Dari 6 bulan yang lalu di channel Sulata Bema. Ajaran saya keras. Saya lebih keras kepada orang-orang Kristen yang mencoba-coba firman Tuhan. Lebih baik Anda belajar, sudah ilmu bagus, baru Anda bertanya. Kalau Anda ingin bertanya di kami, bertanya saja. Kalau Anda menguji saya akan bertanya lagi sama Anda. Jangan mencobai hamba-hamba Tuhan. Kalau Anda mencobai, ya nanti ada urusan lagi ya. Demikian firman Tuhan, semoga damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan kepada anak-anak Tuhan yang di malam hari ini yang haus akan firman Tuhan. Semua anak-anak Tuhan diberkati, mari kita pergunakan waktu kita yang ada di akhir zaman ini. Akhir zaman ini kita harus berjaga-jaga. Kita semua melayani Tuhan, bukan dengan cara begini, bukan. Apa yang Tuhan berikan, baik di kantor, di pekerjaan kita apa sebagai apa, itu sudah melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Mengasihi sesama, sudah melayani Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya.
Terima kasih banyak Bapa. Kami semua mengucap syukur, kami semua telah bersama-sama membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan bisa tinggal di dalam hati kami dan menjadi kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh melakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kehidupan kami, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan ubahlah kehidupan kami yang dulu jahat. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak pengikut Engkau, sesuai dan Tuhan inginkan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kami, kepada pimpinan kami, kepada siapapun Tuhan. Sesama manusia kami saling menghargai, kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Hidup kami hanya sementara. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.